terspot kali ini oleh pemain-pemain Red Alliance. Akan coba diburu juga, tapi harus berhati-hati Ryzen karena low HP-nya melakukan proning terlebih dahulu untuk melakukan healing. Ya, ini udah mulai intens sepertinya fight yang terjadi. Bahkan dari DU pun nggak punya kesempatan untuk mendarat atau untuk memijakkan kakinya di daratan. Karena di press oleh dua tim. GD nembak ke arah mereka, Bigetron nembak ke arah mereka. Aura sama Takae pun masih bermain di arah perairan, di dekat sungainya. Dan ada lock angle yang dilakukan oleh Bigetron. Bigetron benar-benar memperluas rotasi mereka, memperluas setup mereka dari arah air. Tembakan masuk namun masih ada backup dari Gremory. Satu persatu sudah mulai tumbang, tapi Bigetron mendengar apa yang terjadi di belakang mereka. Dua pemain Bigetron langsung merespon, tembakan langsung diarahkan ke arah Zuxi. Tapi Gremory kali ini tersisa seorang diri, harus menghadapi dua pemain dari Bigetron dan dia berhasil mendapatkan satu. Belum ada follow up yang lebih lanjut dilakukan dan kali ini dua pemain Bigetron pun akan segera datang. Granat ataupun molotov sudah mulai dilemparkan menuju ke arah Gremory, masih belum connect dan harusnya Zuxi masih bisa untuk diselamatkan, tapi Liquid yang akan menyelamatkan sementara Ryzen akan menyelesaikan tugas ini. Jump shoot dari seorang Ryzen dan berhasil mendapatkan satu. Luxi juga memberikan follow up, namun masih ada gangguan dari NFT yang ada di belakang dari Bigetron. Ya, namun setidaknya Bigetron bisa keluar dari arena ini dengan cukup aman, bahkan mendulang cukup banyak poin. Dari sisi lain kita melihat juga Flekido akan coba close combat dengan satu pemain dari Boom, yaitu Ikiar, berada di area yang berbeda dari area ini atau berada di jembatan yang berbeda. Dan kita melihat kali ini satu pemain tersebut pun langsung dipulangkan dan Boom harusnya dipulangkan seluruhnya ke arah lobby. Ya, sudah kembali kita melihat ada beberapa tim yang dipulangkan. RRQ, Void, Victim, Boom, Nero. Bahkan Boom tidak bisa melakukan strategi utama mereka untuk melakukan healing di arah Sunhawk. Karena sudah mulai paham semua tim apa yang dilakukan oleh tim-tim yang biasanya melakukan healing. Dan Zone Esport pun pemain mereka terjebak dengan mineral kali ini yang terkena DPS dari Blue Zone yang benar-benar menyakitkan. Satar belum mau keluar dari komponnya, tapi dua pemain lain dari GD terspot oleh mineral. Sudah ada info yang masuk kali ini ke arah pemain-pemain dari zone, dari area lain. Flippy juga harus segera keluar dari blue zone-nya. Kalau kita melihat masih banyak tim-tim yang berada di blue zone. Satar berada di blue zone juga. NFT mulai terspot oleh seorang mineral dan seperti kembali dilakukan. Mineral bahkan mendapatkan yang kedua kali drone dan juga Ramones masuk ke kantong dari zone. Betul sekali, dan mineral pun sudah tidak punya healing lagi. Mau nggak mau harus merelakan dirinya dimakan oleh DPS dari blue zone-nya. Kita bakal memfokuskan lagi di mana Bigetron kali ini mereka berhasil mendapatkan tempat yang paling prima. Mereka berada di tengah-tengah circle, the one and only team yang benar-benar nyaman posisinya ada di dalam circle, yaitu Bigetron. Ya betul, Bigetron memang nyaman di area tengah dari circle-nya. Tapi kalau kita ingat, tadi Bigetron sempat mengalami area ini, sempat mengalami di mana dia berada di tengah circle namun gagal fight melawan Genesis Dogma di match sebelumnya. Mereka tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Ya, ini mungkin momentum untuk Bigetron mengejar ketertinggalan poin mereka untuk mengamankan slot mereka menuju ke arah saya dan juga membalap poin dari GD yang sudah terlampau untuk poin di PMGC-nya. Dan Luxi juga menambah satu poin eliminasi lagi, berhasil mendapatkan satu persatu pemain yang berusaha untuk menginjakan kakinya ke arah daratan, tapi tiba-tiba dari arah kiri datang pergerakan dari Livescape, tapi Pinky berhasil memotong rotasi dari Livescape. Kato pun tumbang, ada bagian bergerak secara yellow namun sempat dan berhasil untuk menginjakan kakinya di balik sebuah batu dan harus sharing compound, harus sharing area bersama dengan satu pemain NFT. Spavel pun terspot oleh seorang Ryzen, begitu tajam mata dari seorang Ryzen. Namun dari area lain akan coba ada Scarlet Gaming yang mengincar high ground dari Bigetron. Audrey juga sudah mulai melakukan flanking kali ini, sudah mulai melakukan push, maksud saya berada di belakang batu dekat sekali dengan pemain-pemain Red Alliance sama di belakang. Satu pemain dari Dewa United bisa mendapatkan Zuxi dan dikonfirm menjadi kill, menjadi elimination maksud saya ke arah Dewa United, dan Dewa United pun terspot karena ada balasan dari Red Alliance. Ya, lo lihat deh, live status yang ada di sebelah kanan kuy, semuanya kedip-kedip warna biru kecuali Bigetron. Ya betul, karena semuanya berada di area blue zone. Audrey datang kali ini dengan Uzinya melakukan tembakan ke arah depan mungkin, tapi dia harus melakukan healing di belakang sana. Dan itu dia ada Ryzen yang memulakan Audrey, satu pemain dari LPS Tumbang. Betul, 9 poin eliminasi. Masih ada satu pemain dari Livescape di bagian bawah, namun Liquid berhasil diamankan. Trade talk-nya belum terjadi, tapi kali ini akan segera di backup pada Ryzen yang bakal bergerak menuju ke arah seorang Toms dan berhasil menumbangkan satu persatu pemain dari tim Livescape. 10 elimination sudah dikumpulkan oleh Bigetron Red Alliance. Genesis Dogma pemuncak klasemen sementara pun sudah dipulangkan. Kembali kita melihat ada sebuah healing yang coba dilakukan oleh maybe pemain dari Livescape.
Betul, ini maybe yang ditugaskan sebagai anggota terakhir dari Livescape untuk melakukan healing akan sangat susah tentunya untuk dia masuk ke dalam zona. Tinggal 2 add kit lagi yang dimiliki oleh Crush. Begitu banyak tim yang akhirnya memutuskan untuk healing karena mereka udah nggak punya waktu lagi untuk bergerak masuk ke dalam zona. Udah nggak dapat tempat lagi, udah nggak dapat celah lagi, jalur jalan apapun itu untuk mereka masuk ke dalam zona. Ya, Badru pun tidak memiliki healing yang begitu banyak karena memang dari looting area yang dimiliki oleh Alter Ego saat ini tidak sebanyak yang mereka punya ketika mereka drop kalau nggak salah waktu itu di docks kanan ya, arah-arah sekitar sana. Dan ini dia nampaknya dengan seperti ini. Harusnya Red Alliance, Bigetron Red Alliance bisa mendapatkan WCD, namun masih akan kita tunggu juga seperti apa kelanjutannya karena kita belum tahu Smith. Masih ada 7 lagi yang dimiliki oleh Smith. Ini adalah yang ke-6 yang masih dia miliki. Masih terus akan coba melakukan healing demi healing. Ini harusnya BTR nggak sih? Tersiksa 2 ya, harusnya karena untuk menunggu circle menutup yang terakhir juga masih cukup lama. Ya betul, harusnya ini fix untuk Bigetron mendapatkan WWCD. Mereka benar-benar diunggulkan dari timing rotasi mereka. Ya, karena mereka nggak bakal sempat lagi gitu untuk berpindah. Tapi ternyata mereka masih punya waktu untuk berpindah. Dan maybe akhirnya membuka tembakannya dan ya merelakan diri ke arah Blue Zone. Ya, Bigetron kali ini berada di atas angin keadaannya. Mereka sangat nyaman, bahkan tinggal menunggu waktu saja untuk mendapatkan WWCD. Waktu yang akan menjawab dan pastinya akan terjawab sesaat lagi karena setelah ini adalah first aid yang terakhir, yang itu dia sudah digunakan oleh seorang Smith. Melakukan tembakan, ada balasan, namun sudah Counting sudah. selesai. Dan itu dia winner chicken dinner didapatkan oleh Bigetron Red Alliance. Betul, untuk match yang keempat, Sunhawk kali ini mereka berhasil membawa 11 poin eliminasi. 11 poin eliminasi yang dibawa oleh Bigetron. Ini adalah chicken pertama mereka untuk di Grand Final PMPL season yang keempat.